Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, saya ucapkan selamat buat kalian. Di kelas 9 ini waktunya cuma sebentar. Di sini Bu Evi tetap mengajar PPKN, ya kan? Dan pelajaran PPKN itu di kelas 9 materinya banyak dari kelas 7 dan kelas 8. Jadi di kelas 9 hanya mengulang aja. Nanti kamu tolong catatannya yang Ibu berikan di kelas 8 dan diberikan Pak Taufik di kelas 7 itu tolong disimpan. Dibaca-baca lagi karena materinya seperti itu di kelas 9. Oke, kita mulai bab 1 ya. Jadi pembelajaran mulai bab 1, kita buka dulu. Buka LKS-nya juga sama-sama. Ayo. Nah, di dalam LKS-mu kan juga ada ini toh. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau kamu lihat, ini adalah Bapak Profesor B.J. Habibie. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau dikatakan seorang cendekiawan, orang yang pintar, yang bisa membuat pesawat. Nah, kenapa contoh seperti ini saya dilihatkan di buku? Karena Bapak B.J. Habibie pada saat membuat pesawat ini, beliau ditawari untuk menjadi warga negara Jerman. Tapi beliau tidak mau kan? Dia ingin mengabdi pada negara Indonesia. Itu yang bisa dibuat, yang bisa diberikan, itu adalah salah satu contoh bahwa anak-anak bangsa bisa sukses seperti beliau. Kamu juga akan tahu contoh-contoh apa lagi yang ada. Jadi yang ada di gambar ini sama dengan yang ada di buku LKS-mu. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu contohnya. Kita buka isinya apa ya? Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jelas kamu sudah tahu di kelas 8, Pancasila sebagai dasar negara itu apa ya? Pancasila dijadikan sebagai mempunyai nilai estetika dan isi yang terkandung dalam Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita luhur nenek moyang bangsa. Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan tanpa tiang akan roboh. Sama halnya dengan negara kita. Jadi negara tanpa ada pegangannya, tanpa ada fondasinya, negara ini juga akan roboh. Lah, negara Indonesia mempunyai pegangan. Apa pegangannya? Yaitu Pancasila yang dijadikan pegangannya. Tuh, paham? Kita lanjut. Dasar negara merupakan sebuah landasan kehidupan bagi sebuah negara. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Jadi, kalau kita membuat peraturan, membuatkan aturan-aturan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila. Karena itu adalah sumbernya yang berhubungan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, lanjut kita. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup bernegara. Pandangan hidup tersebut berisi aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Apa sih tujuan bangsa Indonesia? Jelas sudah pintar anak-anaknya. Tujuan bangsa Indonesia terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sudah hafalan kan pernah? Yang pertama, mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat, menjaga perdamaian abadi. Mensejahterakan kehidupan bangsa. Artinya, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia harus sejahtera. Dikatakan sejahtera apabila ketika kebutuhan pokok terpenuhi. Dikatakan sejahtera apabila
sesuai dengan kemampuan yang didapat. Jadi kemampuannya bisa beli ini, yaitu dikatakan sejahtera bisa terpenuhi. Tuh. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak Indonesia, rakyat Indonesia wajib belajar 9 tahun atau sekarang 12 tahun karena itu program pemerintah. Jadi tidak ada anak yang Indonesia yang buta warna, buta menulis, karena apa? Sudah wajib belajar. Kalau ada anak yang nggak bisa membaca, nggak menulis, negara kita mudah dijajah oleh negara lain. Kemudian menjaga ketertiban dunia, artinya dalam keadaan apapun bangsa Indonesia ikut melaksanakan apa yang ada di dunia ini diikuti karena negara Indonesia mempunyai dasar negara kita Pancasila yang fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Kita lanjut, next. Dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Pertama, masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Bukumu juga dibuka, itu ada di buku juga ya. Buka. Pada masa ini adalah masanya Presiden Soekarno sebagai presidennya dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada masa ini, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Belum ada pemilu. Ya. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal langkah bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang merdeka dan berdaulat. Negara Indonesia merdeka, lepas dari penjajahan, berdaulat artinya mempunyai kekuasaan penuh. Ya. Pada masa itu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa penuh dengan berbagai tantangan. Dibuka juga ya bukunya ya, jadi sambil mendengarkan juga buka bukunya. Tantangan-tantangan lain yang ingin merobohkan Pancasila, yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun itu awalnya terjadi pada tanggal 18 September 1948, di mana tujuannya ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pemberontakan itu akhirnya sampai pada tanggal 30 September 1965 baru terungkap, baru bisa dilihat, ya kan? Seperti yang kamu lihat pada waktu pemutaran film G30 SPKI. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam PII. Ini pemberontakan yang mana negara Indonesia akan didirikan berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Padahal negara Indonesia punya 5 agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. 5 agama itu apa aja? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ini 5 agama disahkan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian ada satu kepercayaan pada waktu masanya mantan Presiden Gus Dur jadi presiden, kepercayaan Konghucu dijadikan menjadi agama yang melalui ketetapan MPR, bukan Undang-Undang Dasar 45. Jadi 6 agama, yang 5 berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, yang satunya berdasarkan ketetapan. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan ini adalah rakyat Maluku ingin melepaskan diri dari NKRI yang disebut dengan gerakan separatisme. Gerakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Ya, kita lanjut. Yang keempat, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Ini sama dengan Republik Maluku. Pemberontakan ini adalah pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI, yaitu gerakan separatisme. Kemudian yang 5 adalah Angkatan Perang Ratu Adil APRA.
ini berada di Bandung. APRA ini adalah semacam pergerakan kudeta pemerintah pada tanggal 23 Januari 1950, yaitu kudeta itu menggulingkan pemerintahan. Jadi ingin menggulingkan pemerintahan negara Republik Indonesia. Itu yang terjadi, pemberontakan-pemberontakan, tantangan-tantangan terhadap Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945. Ini masanya masa Presiden Soekarno. Kita lanjut ke masa yang kedua, masa Orde Lama. Masa Orde Lama yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Di tahun 1959 ini Presiden Soekarno terpilih jadi presiden itu berdasarkan dari pemilihan umum. Pemilihan umum yang pertama tahun 1955. Pada masa Orde Lama ini Indonesia memperlakukan sistem demokrasi liberal. Apa sistem demokrasi liberal artinya? Sistem politik yang menganut kebebasan individu. Sehingga pada sistem ini stabilitas politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara terganggu. Dan sistem ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana sistem pemerintahan parlementer itu anggota DPR, parlemen itu yang mempunyai kekuasaan, bukan presiden. Jadi saat itu juga Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Undang-Undang S1950, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang mana isinya itu kamu sudah ada di kelas 2. Ya, itu sudah kamu ada catatannya di kelas 2. Dan sistem demokrasi liberal ini berakhir adanya presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Membubarkan Undang-Undang Dasar S1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada lagi banyak kan, yang ada di situ kamu sudah catat semua. Jadi biar nggak terlalu lama ya. Tuh. Terus kemudian ada kita kembali ke pemerintahan presidensil. Tuh salah satunya itu. Sekarang kita pada masa Orde Lama ini kebebasan berekspresi, berkreativitas dibatasi. Jadi orang-orang yang menyanyi itu tidak boleh di luar panggung yang besar, itu nggak boleh. Harus ada di dalam gedung. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru ini adalah masa pergantian kepemimpinan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Masanya Presiden Soekarno yang pertama diganti dengan Presiden Soeharto, yaitu masa Orde Baru. Bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap pemerintah Orde Lama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi upaya tersebut justru tidak berhasil, sehingga ada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melenggangkan kekuasaan penguasa. Jadi pada masa Orde Baru, masanya mantan Presiden Soeharto, di dalam pemerintahan itu, di dalam UUD 45, Presiden menjabat dalam 5 tahun sekali. Presiden menjabat paling lama 2 kali masa jabatan, berarti 2 kali 5, paling lama 10 tahun. Tapi pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, ini Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto menjabat sampai 32 tahun. Berarti sudah melanggar daripada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di dalam pemerintahan masa Orde Baru ditujukan dengan adanya pembatasan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Pemerintah Orde Baru pun dianggap gagal, sehingga berdampak munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998. Jadi pada masa Orde Baru,
orang berpolitik, organisasi politik itu hanya ada 3. Yang pertama warnanya hijau, Partai Persatuan Pembangunan, P3. Warnanya hijau, nomor 1, gambarnya Ka'bah. Yang kedua, Partai Golongan Karya atau disebut dengan Golkar. Warnanya kuning, lambangnya pohon beringin, nomor 2. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Warnanya merah, gambarnya banteng berdiri besar, bukan kepala banteng tapi banteng yang berdiri, warnanya merah, nomor 3. Hanya ada 3 partai politik yang besar, yang lainnya enggak ada. Jadi 3 itu. Kemudian kebebasan pers, yang namanya pers itu tidak boleh meliput jalannya pemerintahan. Sehingga pada waktu itu, pada tahun 1998, terjadi yang namanya demo besar-besaran, yaitu demonya anak mahasiswa Universitas Trisakti. Yang pernah Ibu lihatkan, itu adalah ingin melengsarkan Presiden Soeharto, karena terjadi penyelewengan. Contohnya adanya KKN. Kamu sudah jelas di kelas 8, jadi tidak saya perjelas lagi. Dari situ muncul masa reformasi 1998. Yang mana masa reformasi itu sampai sekarang membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya tetap terjadi dinamika dengan munculnya gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila. Gerakan-gerakan tersebut antara lain, pada masa sekarang masih ada gerakan separatisme, gerakan radikalisme, gerakan teroris. Nah, ini coba kamu baca lagi di buku catatanmu kelas 8, ada semua. Ya. Masa reformasi itu sampai sekarang juga masih masa reformasi, ya. Tolong, ini karena kelas 9 adalah pemantapan dari kelas 8. Ini sudah saya terangkan dulu di kelas 8. Semoga kalian masih ada catatannya dan masih ingat. Oke, tugas selanjutnya. Tugasnya kerjakan LKS halaman 7 dan 8, opsi A, B. Gak usah dikirim dulu, dikerjakan dulu. Sefaham-fahamnya, sejelas-jelasnya. Kalau tidak bisa, kalau tidak jelas, kamu bisa tulis, langsung kirimkan ke Bu Evi. Bu, kurang jelas ini, kurang jelas ini. Karena kalau kita menjelaskan ini rasanya terbatas waktunya, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat anak-anak kelas 9. Belajar dengan giat.